Nah, habis sholat maghrib ke musola, itu yang samping rumah itu kan emang ada jendela, itu yang rumah kosong itu. Ternyata apa yang diomongin sama teman aku tuh aku lihat sendiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Rio di channel Tentang Mereka. Kali ini coy, gua kedatangan narasumber seorang perempuan. Wah, beliau mau berbagi kisahnya nih atau cerita horornya waktu ngumpul-ngumpul di acara ulang tahunnya. Langsung aja lah kita kenalan yuk ke narasumber kita. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Mas. Dengan siapa nih, Kak? Sana. Oh, Kak Sana. Iya. Kak Sana. Dari mana, Kak Sana? Aku dari Jakarta Timur. Jauh coy, Jakarta Timur. Halo, warga Jakarta Timur. Halo. Kak Sana. Ya? Waktu itu kita udah sempet dem-deman ya. Iya. Kak Sana itu katanya mau berbagi cerita waktu acara ngumpul ulang tahun. Benar banget, Mas. Itu harusnya dapat surprise yang wah ya. Iya. Tapi ini malah dapat Aduh. Gimana nih Kak Sana nih? Bisa sedikit diceritain gak nih? Ini aku mau nyeritain tentang penampakan di samping rumah aku. Gitu. Itu rumah kosong. Oh, rumah kosong. Iya, rumah itu udah 5 tahun yang lalu, Mas, kosong. 5 Banyak tahun. kejadian-kejadian. Banyak banget itu. Itu ada kuntilanak, ada genderuwonya juga. Amazing. Oke, ditahan dulu Kak Sana ya. Iya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang punya cerita pengalaman horor, pengalaman pendakian, horor, ataupun urban legend, apapun itu, langsung aja berbagi di sini. Nanti link gue taruh di deskripsi. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk. Langsung aja kita ngobrol bareng. Oke, Kak Sana. Iya. Bisa diceritain nggak nih awal mula ceritanya itu? Tahun 2018 yang lalu aku ngadain acara kan ya, Mas ya. Aku ngadain party tuh, acara ulang tahun aku gitu. Aku ngundang 7 orang tuh teman aku. 2 diantaranya bawa pasangan gitu. Itu si Bella, Nina, si Dinda, Yuli, Aji, sama si Mila, sama si Nia. Tuh. Nah, udah gitu aku minta izin ke mamaku buat ngadain party itu. Mamaku sih ngizinin ya, alhamdulillah. Nah, mamaku ngizinin, tapi mamaku nyuruhnya ngadainnya di samping rumah. Dan kebetulan rumah itu rumah kosong, Mas. Oh, jadi rumah Kanina itu sampingnya itu kosong? Nah, udah gitu aku akhirnya, mamaku kan ngizinin nih. Akhirnya aku langsung ngabarin ke teman-teman aku gitu. Nah, udah gitu besokannya kan tuh aku nunggu mereka kan. Nah, mereka datang tuh jam 8 malam. Nah, dari situ kita ngadain bakar-bakar tuh di rumah yang kosong itu gitu. Nah, habis itu sekitar jam 10 malam kayaknya deh. Itu ada kejadian aneh, Mas. Itu di dalam kamar rumah kosong itu. Oh, di dalam kamar? Iya. Itu teman aku kayak suara orang ketawa gitu. Nah, udah gitu dia sendiri nih, dia ngedenger kayak orang ketawa, sama kayak dia tuh kayak kayak ada yang ngintip di jendela katanya. Gitu. Nah, teman aku diem aja kan, dia diem. Nah, udah gitu akhirnya kita tanya kan, Mila kenapa gitu. Nggak apa-apa sih, San, katanya, dia bilang gitu kan. Nah, nggak lama lagi udah dia diem aja sih. Dia diem aja, dia nggak mau ngomong kan. Karena nggak mau iya, suasana ya. Nggak mau rusak suasana. Karena pas dia datang dia happy aja gitu loh. Dia paling ramai sendiri tadinya. Nah, tiba-tiba dia jadi diem sendiri gitu. Nah, udah gitu akhirnya kita lanjut lagi, apa sih ya, nyanyi lah kita. Temenku kan satu ada yang bawa gitar tuh. Nah, udah gitu teman aku juga yang laki-laki ini
ngedenger, dia di dapur ngedengernya. Itu ngedengernya kayak orang nangis. Orang nangis. Orang nangis. Itu perempuan nangis. Perempuan nangis, Mas. Cir. Itu. Kalau dia ngasih tahu. Oh, dia ngomong. Dia ngomong. Waduh. San, katanya. Ngedenger nggak kayak ada suara orang nangis di dapur? Ada mama lu ya? Dia bilang begitu kan. Nggak ada, mama di sebelah. Aku bilang begitu. Tapi kayak denger deh, katanya dia bilang gitu. Ah, masa sih? Aku bilang gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya aku nggak ngehirauin ini kan teman aku gitu. Lanjut aja, akhirnya pada nyanyi-nyanyi itu sampai pokoknya jam 12 juga kita masih nyanyi-nyanyi gitu. Itu acara sampai pagi kan? Acara sampai pagi. Nah, udah gitu teman aku itu udah ngerasa nggak enak di rumah itu. Gitu. Akhirnya kita 2:30 baru selesai acara. Gitu. Nah, salah satu teman aku katanya ada ngelihat perempuan. Perempuan itu di dapur. Merinding sih. Iya, dikiranya itu mama aku, padahal mama aku di sebelah. Oh, semua ngira itu mamanya Kasana. Iya, gitu. Padahal itu posisinya mama tuh nggak ikut ke situ. Ya? Dikiranya, tapi dia pakai daster kayak berjubah merah gitu. Dikiranya mama aku pakai daster merah, gitu. Nah, udah gitu, akhirnya teman-teman aku pulang. Tapi sih aku belum ngerasain apa-apa sih ya, Mas ya. Belum pulang mereka. Nah, udah begitu besokannya lagi teman aku nih yang ngedenger suara ini, dia cerita ke aku, dia nge-WhatsApp aku, San, emang bener lo nggak ngedenger suara? Enggak sih. Oh, si Mila ini baru ngasih tahu. Si Mila itu ngasih tahu, San, itu gue semalam ngedenger suara, ada yang kayak ngeliatin gue juga di jendela, katanya dia bilang begitu. Itu gue bener-bener ngeliat banget, katanya dia bilang begitu kan, Mas. Nah, terus aku juga sedikit nggak percaya sih ya, gitu. Nah, udah kayak gitu, ah masa iya sih, aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, aku ngomong ke mama kan, Mah, masa si Mila katanya ngelihat perempuan di dalam kamar, terus dia kayak diliatin dari jendela. Aku bilang gitu kan, aku cerita ke mama aku. Nah, terus mama aku bilang gini, ah masa iya sih Sana, mama setiap beres-beres itu nggak ada apa-apa. Dia bilang begitu kan. Iya mah. Nah, udah gitu teman aku juga yang cowok itu juga bilang katanya kayak ada yang nangis di dapur, katanya gitu. Mamaku juga nggak percaya kan, mamaku nggak pernah ini, nggak pernah. Kalau mamaku mah nggak pernah malah kayak didengerin suara apa diliatin begitu, gitu. Nah, udah gitu akhirnya ya udahlah, karena mama juga nggak ngehirauin aku ngomong kan, akhirnya ya udahlah aku tinggal pergi. Nah, habis itu aku ke rumah kosong itu karena ada yang ketinggalan di situ, Mas, gitu. Aku ke situ, aku ngambil kunci rumah kosong itu. Aku ke situ sendirian, Mas. Itu pas waktu mau maghrib aku ke situ. Gitu. Aku ke situ, aku ngerasa kayak ada yang lewat di belakang aku. Sekelebat itu. Gitu. Aku ngerasa ada yang lewat, terus kayak ada yang ngeliatin aku di kamar mandi. Jadi ruang tamu itu ruang tamu ke dapur itu tuh kelihatan, Mas. Oh, lurus gitu. Lurus gitu. Kayak dia ngeliatin aku di kamar mandi gitu, di depan pintu itu. Terus aku bilang, kok merinding ya, aku bilang begitu kan. Cuman aku mah ini aja sih namanya apa, nggak ini banget ngeberaniin diri gitu. Nah, udah kayak begitu, aku langsung keluar kan dari situ. Aku nginin pintu. Nah, udah kayak begitu, malamnya itu, Mas, malamnya itu aku tutup hordeng. Aku mau tidur kan tuh, aku nutup hordeng, aku tidur di depan. Jadi hordeng ini kan tipis, Mas, hordeng ini tipis. Itu sekitar jam 1:30 malam. Aku lagi main handphone kan tuh sambil tiduran. Jadi cahaya lampu di luar itu kan kelihatan dari hordeng. Bias ya. Aku ngeliat itu ada yang terbang ngarah ke rumah kosong itu. Gokil. Bisa itu jelas itu sosoknya. Jelas banget. Emang jelas banget, Mas, itu.
aku kaku banget mas badan aku waktu itu. Aku langsung buru-buru tidur. Di samping adek aku itu. Aku langsung tidur kan. Dari situ aku langsung, aduh, itu apa ya yang terbang, kayak yang terbang. Masih aku kepikiran. masih kepikiran kan, penasaran mau keluar, aku nggak berani kan karena udah tengah malam. Tapi dia mengarahkan ke rumah kosong itu. Rumah kosong itu. Iya. Itu dia dari, jadi di samping rumah aku ini kontrakan. Depannya pohon rambutan sama pohon nangka. Depan masih kebun begitu kak? Masih kebun. Depannya pohon kecapi, pohon nangka, pohon rambutan. Terus ininya tempat sampah sama pohon pisang. Masih rimbun ya? Masih rimbun. Itu aku ngeliat tuh dia dari arah pohon ngarah ke rumah kosongnya itu. Kosong itu. Gitu. Nah, udah kayak gitu, aku jadi ngerasa kayak diganggu juga mas akhirnya. Sebelumnya Kasana itu sempat diganggu atau baru kali-kali ini aja tuh diganggu? Kali ini aku diganggu. Tadinya aku nggak pernah diganggu. Selama tinggal di situ belum pernah sama Selama sekali? di situ aku belum pernah mas. Gitu. Pas bikin acara Itu pas ini. semenjak aku party di situ loh. Aku nggak tahu gitu apa ada kesalahan yang kita bikin di situ gitu. Aku kan juga nggak tahu. Kadang kalau aku ke kamar mandi dari samping rumah kosong itu ada yang geduk-geduk tembok. Tembok digeduk-geduk gitu mas, gitu. Kadang aku ngedengar suara keran dari rumah kosong itu, gitu. Padahal itu rumahnya kosong. Padahal ya? kosong. Udah lama itu kak, rumahnya itu kosong? Itu udah hampir 7 tahun. Gokil. Yang ngisi itu nenek-nenek sama kakek-kakek tadinya. Oh sebelumnya itu? Mereka itu udah pada meninggal, duanya. Dia punya anak satu, udah sedikit nggak waras sih, udah pada meninggal itu. Akhirnya dia manahin ke mama aku buat bersihin lah gitu. Buat ngerawat, ngejaga. Buat ngerawat. Gitu. Mama aku kan kalau di situ kan ngebersihinnya pagi doang. Dari situ dia nggak balik lagi ke situ. Nah udah gitu aku tuh kayak ngerasa bener-bener digangguin mas. Gitu setiap aku ke kamar mandi tuh kayak aku belum nyalahin keran aja, aku udah ngedengar suara keran gitu. Padahal posisi kerannya Kasana itu belum Mati, hidup. belum aku hidupin gitu. Nah udah kayak begitu, kalau aku lagi duduk di luar nih gitu, duduk di luar, dari samping rumah itu aku kayak diliatin. Itu aku ngerasa kayak diliatin banget mas. Sempat ada yang ngeliatin gitu. Iya, di samping rumah kosong itu kan ada gang kecil, itu lorong gitu. Itu dari samping tembok itu tuh aku benar-benar kayak diliatin seseorang. Itu selalu wujud gitu kak? Iya, gitu. Berwujud atau bayangan atau gimana itu kak? Ya dibilang bayangan tapi nggak ada gitu. Tapi ya kayak diliatin gimana sih mas? Iya. Gitu. Iya, emang namanya perasaan sih perasaan, gitu. iya. Iya, apalagi makanya jangan bawa-bawa perasaan. Takutnya baper. Lanjut kak. Iya. Nah dari situ apa namanya? Aku sholat maghrib nih kak. Iya. Aku sholat maghrib ke musola tuh. Nah habis sholat maghrib ke musola, itu yang samping rumah itu kan emang ada jendela, itu yang rumah kosong itu. Ternyata apa yang diomongin sama teman aku tuh aku lihat sendiri juga. Apaan tuh kak? Perempuan. Dia ngeliatin aku di kaca. Perempuan? Aku saking merinding, saking kaget, aku langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Aku mau cerita ke mama aku pun juga takutnya dia nggak percaya juga. Akhirnya aku diem aja. Gitu. Itu wujud perempuannya rusak atau gimana itu? Nggak kelihatan mukanya. Tapi dia emang bener-bener perempuan itu, wujud perempuan. Nah udah gitu, aku nggak berani keluar rumah mas. Aku biasanya suka keluar rumah kan, main tuh di depan rumah. Aku akhirnya ngerem aja di kamar, nggak berani keluar. Di dalam rumah pun kalau aku lagi sendiri, aku digangguin. Digangguin? Iya, digangguin. Jadi kayak aku nih kalau main handphone nih di kamar, kan kamar aku mah di depan mas. Kayak ada ngintip aku dari kaca. Gitu. Aku madep sono, tapi kayak ada yang merhatiin aku dari kaca itu. Gitu. Nah udah gitu, aku udah ini dah, gimana sih, perasaan udah campur aduk dah, udah bener-bener takut juga kan. Nah dari situ makin diganggu, akhirnya aku kesurupan. Kesurupan kak? Aku kesurupan, aku dipegangin 4 orang, laki-laki aja nggak ada yang kuat megangin aku.
gokil sih. Itu aku jam 2 malam. Jam 2 malam kesurupan? Jam 2 malam aku kesurupan. Itu aku pas mau kesurupan itu aku ngerasain pundak aku berat. Awal mulanya. Mual juga, mual. Nah, aku ngeliat adek aku kan lagi makan tuh. Aku ngeliatin dia tuh kayaknya benci banget gitu. Oh, ada perasaan benci. Nah, terus adek aku juga ngeliatin ke aku. Teteh kok matanya merah, katanya dia bilang begitu kan. Enggak, aku bilang begitu. Nah, habis itu akhirnya aku langsung ke kamar kan, tidur tuh aku. Tahu nggak Mas? Aku masa nyanyi sendiri. Nyanyi nggak tahu apa yang aku nyanyiin, tapi aku nyanyi. Sendirian. Nyanyi. Adek aku mah nggak ada rasa ininya, nggak ada rasa curiga apa-apa gitu. Gitu karena dia mah tahu kan aku suka nyanyi, tapi aku nyanyi yang nggak jelas gitu. Gitu, nyanyi nggak jelas sambil aku melotot ke tembok. Nah, akhirnya pada tidur kan tuh. Aku masih nyanyi, pada tidur. Aku ngerasa banget nih mau masuk ini, ngerasa Mas. Akhirnya aku teriak, tau nggak Mas? Oh, sebelumnya pas nyanyi itu masih sadar ke sana? Sadar nggak sadar. Oh, sadar nggak sadar. Tapi aku masih sadar sih aku nyanyi. Tapi nggak bisa ngendaliin diri. Nggak bisa ngendaliin diri. Akhirnya jam 2 malam aku langsung teriak sendiri Mas. Aku teriak-teriak kan ya. Adek aku langsung bangun kan. Adek aku langsung bangun. Teteh kenapa? Katanya cerita dia nih. Teteh kenapa? Aku nggak ini. Aku teriak sambil aku ketawa, aku nangis kayak gitu. Akhirnya adek aku keluar kan tuh minta tolong. Untung di situ deket pos Mas, rumah aku ada bapak-bapak lagi ngeronda. Pada lari lah bapak-bapak di situ. Akhirnya aku dipegangin bapak-bapak, nggak ada yang kuat megangin aku. Ngeberontak gitu? Ngeberontak aku. Ada yang aku tendang katanya, ada yang aku cakar. Nah udah gitu, aku ditanya kan, ini siapa? Kayak begitu. Nah udah gitu, nggak mau ngomong. Aku teriak-teriak aja, teriak-teriak. Udah gitu, aku nangis kan, nangis teriak lagi gitu. Terus udah gitu tangan aku ini nunjuk ke arah rumah kosong itu, gitu, nunjuk ke arah rumah kosong itu, rumah kosong. Kayak gitu aja. Gak ada yang kuat sama sekali. Akhirnya mama aku mau nggak mau dia ke rumah Pak Ustadz. Gitu, ke rumah Pak Ustadz. Akhirnya aku diobatin sama Pak Ustadz. Itu pun juga agak lama Mas katanya. Susah keluarnya katanya. Nah udah kayak gitu, akhirnya hampir 1 jam deh aku kesurupan. Aku baru sadar. Itu aku nangis Mas. Aku tuh pas kesurupan itu aku ngerasa kayak dada kayak hidung mampet itu. Itu ngap banget rasanya Mas. Sesak gitu. Sesak banget. Udah gitu mual juga. Gitu. Nah udah gitu, kenapa sana kok bisa sampai kesurupan, kata mama aku begitu kan. Gak tahu Mas, sebenarnya sana sering banget diliatin, digangguin. Mau cerita ke mama juga mama nggak percaya kemarin gitu kan. Nah udah gitu akhirnya mama minta tolong ke Pak Ustadz itu buat liatin rumah kosong. Nah pas di ini sama Pak Ustadz ternyata emang itu ada, baru mama percaya. Nah pas aku udah agak sadar tuh Mas, akhirnya aku dikasih air putih di gelas kecil tuh yang udah dibacain inian sama Pak Ustadz tuh. Cai doa. Cai doa namanya. Nah udah kayak gitu aku minum, nah dapet ya sekitar 3 menit tuh. Nah aku udah mulai benar-benar sadar lah. Akhirnya aku ditanya Pak Ustadz gitu. Nah udah gitu, sana katanya, emang sebelumnya ngapain katanya bisa sampai kesurupan begini. Tuh. Nah udah kayak gitu akhirnya awalnya sih aku nggak pernah Pak Ustadz diganggu begini, aku bilang gitu. Aku diganggu itu pas lagi itu tuh aku ngadain acara Pak Ustadz, party, acara ulang tahun aku, acaranya di rumah kosong ini gitu. Nah udah gitu aku ngajak teman-teman aku dan 2 diantaranya pada bawa pasangan, aku bilang gitu. Nah Pak Ustadz langsung, oh
Gitu. Udah paham. Dia kayaknya udah tahu gitu. Iya. Cuman butuh pengakuan dari. Mungkin butuh pengakuan dari aku. Nah udah kayak begitu. Oh pantas aja. Ini yang punya rumah ini kayaknya lagi marah. Nggak terima. Kayaknya nggak terima. Mungkin salah satu teman kalian ini ada yang berbuat nggak senonoh. Kayak begitu. Nah akhirnya udah kayak begitu. Pak Ustadz itu ke rumah kosong itu, nggak tahu lah dia ngebacain doa apa gitu. Komunikasi lah ya. Mungkin komunikasi. Nah si Pak Ustadz itu akhirnya ngomong ke aku, coba katanya, yang diantara bawa pasangan itu suruh datang ke rumah, gitu kan. Saat itu juga kak? Saat itu juga suruh datang atau? Enggak sih, karena udah malam pun juga percuma ya ditelepon juga mungkin nggak bakal diangkat. Akhirnya paginya itu sekitar jam 7 aku nelpon temen aku si Mila itu. Nah udah gitu, Mila bisa datang ke rumah nggak? Nah gitu kan, kalau bisa sih bawa ya si Aji itu cowok lu. Aku bilang begitu. Aku belum cerita tuh, takutnya dia nggak mau datang gitu. Akhirnya kan dia nanya kan ada apa San? Nggak ada apa-apa sih, datang aja dulu ke rumah gitu. Nah akhirnya dia datang tuh agak siangan sih datang kan, dia datang sama pacarnya. Udah gitu, Assalamualaikum katanya. Terus mamaku yang ini kan, Waalaikumsalam. Oh, tuh sana katanya ada Mila sama Aji katanya, dia bilang gitu. Nah udah kayak gitu, kan aku suruh duduk tuh. Mila, sebenarnya waktu pas kita party itu, ini gue mau nanya nih malu, pas kita party itu lo berdua ini sempet ini nggak? Aku bilang gitu kan. Nah gitu, emang kenapa San? Mil, gue semalam kesurupan Mil, gue dipegangin 4 orang aja nggak ada yang kuat megangin gue. Aku bilang gitu. Gue bisa keluar pas mama gue manggil Pak Ustadz. Nah udah gitu kata mama gue nunjuk-nunjuk rumah kosong itu gue digangguin Mil dari pas habis party itu. Aku bilang begitu kan. Mila itu kaget lah aku ngomong begitu. Nah udah kayak gitu, seriusan? Nggak percaya, tanya deh mama gue, tanya deh tetangga sini. Aku bilang gitu kan. Di sini pada keluar semua loh, gue teriak-teriak kata nyokap gue, aku bilang gitu. Nah habis itu akhirnya Pak Ustadz nanya kan ke gue, Mil, kenapa kok bisa sampai kesurupan katanya gue, kata Pak Ustadz itu. Nah udah gitu akhirnya gue ngasih tahu Mil, gue juga digangguin itu dari pas habis party itu. Nah ternyata si Pak Ustadz itu kan habis nerawang rumah itu, dia ngasih tahu ke gue gitu kalau yang punya rumah kosong itu tuh marah, nggak terima gitu Mas. Sebenarnya ada apa sih gitu. Nah udah gitu akhirnya si Mila diem aja Mas, dia diem gak lama, dia akhirnya dia emang ternyata bikin salah, bikin ulah di situ. Dia cerita kayak gini, oh San maafin gua ya katanya, dia bilang gitu. Pas party itu lu ingat nggak waktu itu pas lu ngambil sesuatu, lu kan sempat pulang dulu tuh ke rumah nyokap lu katanya, dia bilang gitu. Itu gua ke belakang San sama cowok gua katanya. Di situ emang kita ngakuin kita emang begini. Dia bilang begitu gitu di situ. Nah kan lagi itu kan gue langsung bilang ke lu kan, itu gue kayak ada yang ngeliatin dari jendela. Dia bilang begitu. Iya. Saya sampai kaget Mas, nggak sangka kan ya gitu. Dia nggak mikir kalau rumah itu kosong gitu. Dia nggak mikir kalau dampaknya itu bakal kayak apa yang namanya rumah kosong itu gitu. Kadang awal mulanya dia nggak tahu ya itu berapa lama rumah itu kosong. Iya, dia nggak tahu ya, taunya dia mah kosong aja. Taunya gitu. rumah kosong, datang party. Ya? Iya. Nah udah gitu, dia nangis. Dia nangis kan Mas. Ternyata dia juga pernah, dia katanya ternyata dia juga kesurupan. Cuman dia nggak bilang ke aku. Oh dia juga kesurupan. Kalau dia malah pas pulang dari acara party aku itu katanya, dia kayak diikutin. Pas dari bubar jam 3 itu. Dia tuh kayak diikutin katanya pulangnya. Gitu. Si Aji pun, kalau Aji diam aja. Aji kayaknya sih dia malu juga sih gitu.
Yang nangis itu ya teman aku si Mila itu. Aji diem aja, dia kayaknya malu sih. Yang nangis itu ya teman aku si Mila itu. Yang gitu. lebih terbuka ya. Kalau Mila malah katanya dia kesurupannya pas lagi dia itu mau keluar pulang-pulang tiba-tiba dia ambruk katanya, langsung kesurupan gitu. Nah udah gitu aku bilang ke si Mila, kalau bisa Mil, lo juga Ji, lo minta maaf lah, lo ngakuin kesalahan lo. Aku bilang begitu. Lo datang ke rumah itu tuh, akhirnya kan yang kena jadi gua, padahal gua nggak ngapa-ngapain, yang ngelakuin itu kan lo berdua. Aku bilang gitu ke teman aku, itu sambil aku marahin itu mereka. Emosi lah ya. Emosi karena gitu. Dampaknya jadinya ke ya. aku, ke Mas gitu. Nah kayak gitu, dia kayak nggak berani, dia kayak takut ke rumah itu gitu, karena dia juga emang udah ditampakin gitu, dia nggak berani. Nah terus akhirnya mama aku lah yang ngomong. Mila katanya Aji, mendingan kalian minta maaf, akuin aja daripada kalian diganggu-gangguin terus, katanya dia bilang gitu, kata mamaku. Udah kayak begitu, akhirnya mereka ngeberaniin diri. Habis itu mamaku akhirnya manggil Pak Ustadz lagi. Langsung manggil Pak Ustadz. Manggil Pak Ustadz lagi. Akhirnya Pak Ustadz ke rumah kan tuh, ke rumah. Mamaku bilang ke Pak Ustadz ini nih, istilahnya penyebabnya ya gitu. Mereka mau minta maaf, mereka tadi udah ngomong di depan sana sama di depan saya, mereka ngakuin kesalahan mereka. Betul. Pak Ustadz juga ngeliatin mereka itu berdua. Nah, akhirnya si Mila itu ngomong ke Pak Ustadz, ya Pak Ustadz maafin Mila sama Aji, kita emang ngelakuin hal yang gak pantas di rumah kosong itu, katanya gitu Mas. Nah habis kayak gitu akhirnya Pak Ustadz itu ke rumah kosong Mas. Tapi ngajak mereka berdua. Mereka berdua aja? Kasananya nggak ikut? Enggak, aku nggak berani lagi ke situ. Aku udah takut beneran deh. Habis itu mereka juga tadi nggak mau diajak ke situ, tapi sama Pak Ustadz udah nggak apa-apa, kata Pak Ustadz begitu. Akhirnya mereka masuk kan tuh Pak Ustadz sama si Mila sama si Aji itu bertiga. Nah dari situ mereka duduk, Pak Ustadz juga bacain doa, mungkin nggak tahu gimana itu di rumah kosong, mungkin komunikasi. Nah udah begitu si Mila itu nangis terus malah di rumah kosong itu. Nangis sendiri? Nangis terus. Nangis nggak mau berhenti dia kan ya. Jadi nggak tahu apa yang dia lagi rasain gitu. Kalau si Aji mah diem aja sih, si Milanya ini yang nangis terus. Pak Ustadz mah diem aja. Nggak lama Mila ambruk di situ. Pingsan awalnya dia diem aja kan. Si Ajinya mah udah panik, tapi Pak Ustadz malah diem aja. Pak Ustadz diem aja, dia sambil doa. Nah, karena Pak Ustadznya mungkin udah tahu lah ya. Diem aja, diem. Habis itu si Mila teriak-teriak Mas di rumah kosong itu. Kesurupan kan? Dia ngebungkuk sambil begini-begini, ngarah ke rumah kosong itu. Ke kamar itu, kamar kosong itu, teriak-teriak. Tempat dia ngelakuin itu. Nah dari situ si Mila itu ngamuk, dia nginiin Pak Ustadz, dia kayak marah ke Pak Ustadz itu, gitu. Dia ngarah ke tangan dia nunjuk-nunjuk ke kamar itu. Nah dari situ dia nunjuk Pak Ustadz. Tuh si Ajinya ini udah panik, dia megang-megangin si Mila terus. Pak Ustadz diem sambil ngeliatin si Mila, natapin mata si Mila. Nah udah kayak gitu akhirnya tetangga pada datang. Oh jadi rame akhirnya kan. Karena si Mila teriak-teriak. Dikirain mah apa gitu. Teriak-teriak si Mila itu. Nah udah gitu akhirnya si Mila itu dipegangin. Ada bapak-bapak sih datang ke situ kan, akhirnya dipegangin si Mila itu. Itu dia tuh udah nggak teriak-teriak, nangis, teriak lagi, nangis lagi gitu. Sama kayak kejadian Kasana gitu. Dia itu semacam kayak ngomong agak nggak jelas sih, semacam kayak ngerusak rumah saya gitu.
Nah udah gitu akhirnya Pak Ustadz ngobatin dia kan tuh, ngedoain dia di ini, dipegangin pala dia tuh, didoain. Habis itu akhirnya sadar lah, nggak lama sadar si Mila ini gitu, sadar, dikasih air lagi tuh yang Pak Ustadz kasih ke aku itu, dikasih ke Mila juga kan tuh, di cai doa itu, cai doa. Nah udah gitu diminumin ke si Mila sama iniin ke mukanya. Nangis itu, senangis-nangisnya dia. Tapi kondisi dia udah sadar itu, Mak. Kondisi udah sadar. Itu si Mila itu akhirnya nyesal banget, Mas. Si Aji pun juga nyesal dia. Kayak gitu. Nah, si Pak Ustadz udah ngomong ke Mila sama si Aji, ya udah, saya udah nyampein ke yang punya rumah ini apa sih permintaan maaf kalian gitu. Ya udah, lain kali katanya jangan diulang lagi. Ini rumah kosong udah pasti ada yang nungguin katanya. Apalagi rumah kosong ini udah lama gitu. Nah ibuku juga ngomong, iya rumah kosong ini udah hampir 5 tahun kode ngisi katanya. Baru ngejelasin mamaku pun juga akhirnya percaya, Mas. Gitu karena sebelumnya sebelumnya nggak percaya dia, karena dia mah kan nggak pernah ini ya, mungkin yang punyanya juga tahu kali ini tukang bersih-bersihnya gitu. Karena ini yang ngerawat, yang ngerawat, masa ya mau kita gangguin gitu. Dari situ akhirnya aku nelfon orang tuanya si Mila buat jemput si Mila ini pulang gitu. Akhirnya, tapi aku nggak ngasih tahu lah si Mila ini tuh ngelakuin gini ke pacarnya. Nggak ngejelasin. Aku takut nanti dia dimarahin mamanya. Nah udah begitu, akhirnya dijemput. Sempet tanya si mamanya, kenapa bisa begini? Oh enggak, aku bilang begitu, biasa. Akhirnya pulang, dijemput lah si Mila itu sama mamahnya, terus dianterin juga sama pacarnya gitu. Dari situ ya mereka udah nggak berani lagi kayak gitu, Mas. Udah takut. Nah udah kayak gitu kalau mau nongkrong juga ya udah nongkrong aja gitu. Akhirnya jadi banyak pelajaran sih ya, kayak dari cerita Kasana juga ya. Banyak pelajaran kalau kita ya mau gimana pun tetap kita harus menghargai lah. Karena sejatinya kita juga hidup di dunia tuh nggak sendiri ya. Kita selalu berdampingan sama gitu, makhluk yang tak kasat mata. Ditambah lagi ya adab, etika, ya sopan santun dimanapun tetap kita harus tahu tempat, coy. Gitu. Kita nggak mungkin diganggu lah kalau kita nggak mulai duluan ya. Contohnya ya saya nggak bakal nyelek Kasana sebelum Kasana nyelek saya. Oke, gitu. ya bener. Simpel nih, iya. Gitu ya, namanya makhluk begitu mah pasti ada ya, Mas. Ini mah tapi tergantung dari kitanya gitu. Selama kita nggak mengganggu duluan, dia mungkin nggak mungkin lah ngeganggu kita duluan gitu. Ya mungkin dia merasa terganggu dan terkotori kali rumahnya itu. Ya terus terang kita juga kalau misalkan itu juga pasti nggak terima ya. Ya gimana sih rumah kita dimasukin satu pasangan yang bukan muhrimnya itu loh ya, pakai buat begitu pasti kita marah lah. Gitu. Oke, terima kasih Kasana nih. Sama-sama. Sudah hadir berbagi cerita di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur ya. Amin. Banyak pengalamannya nih. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semuanya, gimana tuh coy? Pengalaman cerita dari Kasana. Banyak pelajaran berharga dari ceritanya Kasana. Salah satunya masalah etika, adab, sopan santun. Benar. Dimanapun kalian berada, ingat kalian tidak selalu hidup sendiri, karena kalian hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Dan satu lagi, jangan pernah takut dengan adanya mereka, tapi harus tambah yakin kalau kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Rio undur diri. Dan saya Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.